Salve, salve. Seperti biasa untuk 5 menit ke depan, 5 sampai 10 menit ke depan saya kameranya tidak terlihat dulu ya. Karena nah ini kan saya kena restriction. Aduh, ini kena restriction mulu, kemarin enggak, sekarang kena. Kenapa ya? Kenapa ya bisa kena restriction gini ya? Saya bingung jadinya. Bentar ya, saya kena restriction lagi nih teman-teman. Your life is not eligible for recommendation and is restricted in search result as we have detected suspicious activity that may violate our integrity and authenticity policy. If you think we made a mistake, you can appeal the decision for reconsideration. Apa yang ini di TikTok nih makin lama nggak jelas nih. Bentar ya teman-teman ya, saya paling ini agak kesel kalau tiba-tiba kena restriction seperti ini. In the meantime guys, saya mau naikkan akun saya yang ini. Teman-teman saya minta tolong yang belum follow akun saya yang ini ya. Akun yang ini ya guys, yang belum follow tolong bantu follow akun saya. Ini sambil nunggu, ini karena saya kena restriction. Harusnya ini tidak jadi masalah ya, tapi karena restriction ini. Kenapa live-nya siang kak? Ya karena saya lagi libur. Malam enggak ya? Enggak kayaknya. Saya supaya menjaga menjaga pola tidur saya. Jadi teman-teman sekali lagi sembari nunggu ya, saya 5 menit 10 menit ke depan saya mungkin enggak menampilkan wajah dulu. Karena ini kena restriction lagi, saya bingung ini TikTok. Sembari nunggu teman-teman bantu tatap layar ya guys. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat siang bang, selamat siang. Bentar ya, saya mute yang ini dulu bentar. Selamat siang. Halo. Shalom, Agus Akbar. Selamat siang. Halo kak. Ya. Shalom. Silakan bro. Anu kak, aku mau tanya kak. Ya. Tanya apa? Saya. Bentar. Ya, tanya apa? Sebentar. Bentar. Tak pikir dulu. Tanya apa? Bentar kak. Halo, kamu nanya apa? Mau nanya kak. Kok? Tapi itu kok. Tapi kalau aku nanya gini nggak kesindir kan kakak? Tergantung. Kok? Ya udah nanya aja. Iya kak. Kok Yesus kok bisa disebut Tuhan itu gimana kak ceritanya? Aku mau tahu kak. Gimana? Sorry. Kok Tuhan kakak itu kok bisa disebut Tuhan itu ceritanya gimana? Aku mau tahu kak. Logikanya, anunya itu loh. Ya karena Yesus itu penguasa. Penguasa? Yes. Oh. Penguasa atas surga dan bumi. Penguasa atas segala sesuatu. Kamu bisa open cam nggak bro? Temenin saya. Nanti saya dikit lagi open cam nih. Penguasa. Lah yang menciptakan Tuhan kakak itu siapa? Tidak ada, Yesus tidak diciptakan. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan justru segala sesuatu diciptakan melalui Yesus. Bentar kak. Amit ya kak. Kok yang namanya Tuhan itu nggak bisa? Ya pokoknya nggak bisa meninggal itu loh. Kata siapa? Yesus itu wafat. Yang wafat itu adalah di dalam 1 Petrus 3:18, sekalipun dia wafat, keilahiannya itu tidak kemudian hilang eksistensinya. Kamu paham gak? Tuhan mati betul. Makanya Yesus ketuhanan keilahiannya tidak mati.
Bentar kak, yang namanya Tuhan itu kan bukan perempuan sama bukan laki-laki kok. Kamu kemana-mana sih? Saya bingung sama kamu. Saya belum selesai jelasin ini. Kamu udah kemana? Ya maaf. Ya coba. Jelaskan. Enggak, maksudnya pelan-pelan dulu. Jangan udah belum Oke. selesai gini. Lompat yang ini belum selesai ini gimana sih? Ya. Ya. Apa? Jadi kamu mau ngomong apa? Yang mana dulu Ya. yang mau bahas? Yang tadi loh, yang apa itu? Bisa meninggal itu loh. Tolong Iya. jelasin. 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 sampai dengan 20. Ia yang walaupun dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Yang pada saat itu dalam roh ia turun ke dalam penjara untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara. Terus kenapa? Eksistensi Yesus ketika mati dia tidak hilang sebagai Tuhan dan Ilah itu. Kamu kan Terus? mati apakah kamu bukan lagi manusia? Saya tanya sama kamu. Kamu mati kamu tetap manusia nggak? Ya, iya toh. Ya sudah, cara yang sama Yesus yang adalah Allah yang adalah sungguh manusia yang sungguh Allah itu tetaplah Allah dan tetaplah manusia sekalipun dia mati. Terus? Bentar kak. Kok Tuhan manusia toh kak? Ya iyalah karena firman Allah yang menjadi manusia. Terus kenapa? Ya enggak sih kayak. Ya cuma heran doang gitu loh kok bisa Ya nggak usah heran lah, sebab kamu percaya nggak Allah itu maha kuasa? Siapa? Allah itu maha kuasa, kamu percaya nggak? Tuhan kau. Nggak, saya end dulu deh. Ini kena restriction ini agak Apa? mengganjal. Saya end dulu, kamu nanti naik ya kalau saya mulai lagi ya. Ini saya end dulu teman-teman. Saya restart lagi. Post dulu deh ini stikernya. Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Tolong bantu tap-tap layar ya teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih, Tuhan berkati. Pakai dua akun ini, dua akunnya. Sorry. Ini kena lagi restriction. Aduh, saya bingung banget. Kenapa ya teman-teman ya? Saya bingung. Saya udah gonta-ganti judul, saya gonta-ganti background, saya ganti penutup kepala. Itu tidak bermasalah. Kenapa ya? TikTok ini. Kemarin malam itu nggak ada masalah. Kemarin malam tuh lancar loh. Kemarin malam lancar banget. Nggak ada masalah. Dah. Oh, aku mau ganti. Coba ya. Kita eksperimen. Ini saja. Suaranya aman ya teman-teman ya, suaraku tidak delay atau semacamnya ya. Shalom, selamat bergabung. Jo, salve Bin. Akunnya Bang Jo banyak banget ya. Iyalah, gimana nggak banyak. Setiap ini di report terus sama mereka, jadi ya terima kasih. Tapi ini juga akunnya minjem kok. Salve Bang, salve. Setiap saya live mereka report. Di aku gerasak gerusuk. Gerasak gerusuknya gimana? Bentar, coba gue dengerin ya. Gerasak gerusuknya gimana? Gerasak gerusuk. Coba gue ganti. Ini karena mungkin dia kena. Coba. Sekarang masih gerasak gerusuk gak teman-teman? Kayak kena kipas. Sekarang masih gerasak gerusuk gak? Salve Bang Joseph, tadi malam langsung hilang. Ya itu kepencet mati. Maaf ya, aman. Oke. Thank you teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Bantu tap-tap layar guys. Akun utama saya kena suspend selama seminggu. Jadi mohon maaf ya teman. Clear. Oke. Thank you. Terima kasih Papa Biren. Kita bahas apa ya? Sep, Elia Miran bikin cut podcast. Kamu kapan? Saya belum ada waktu. Karena saya magang bekerja juga.
Jadi kalau misal mikirin untuk ke situ belum ada waktu saya. Nanti ya kita lihat ya. Tapi waktu itu kan kalau teman-teman ingat si Elia itu pernah ngajakin saya untuk bikin podcast. Cuman ya saya bilang ya lihatlah nanti ya. Buat YouTube Bang ada. Udah selesai kuliahnya Jo. Udah sebenarnya tinggal nunggu wisuda. Tapi kan saya juga tidak menjadikan ini sebagai patokan utama saya gitu. Saya juga perlu bekerja yang benar-benar real job. Gitu. Tapi ya itu kan bisa dibicarakan nanti mungkin ya. Nama YouTube-nya apa Bang? Ada kok di akun utama gue. Search aja akun utama gue itu yang Joe Shukran itu, Joe Shukran. Terus lihat ada logo YouTube, diklik aja itu langsung redirect. Redirect ke apa? Ke YouTube gue. Walaupun emang gue nggak rajin-rajin amat uploadnya. Salve dek, salve. Tuhan memberkati pelayananmu Jo, amin. Terima kasih, Tuhan berkati juga. Bentar, coba. Siang kakak, siang. Salam Joseph, God bless you. God bless you tuh. God bless you tuh. Semoga banyak anak muda yang murani mewartakan, amin. Kita doakan semoga banyak yang terpanggil ya. Semangat, semangat selalu. Coba bentar. Baru lagi ini akunnya Mas Joseph, ini minjem punya teman karena akun saya kena report or something. Jadi sementara di sini dulu. Ayo semangat kakak, semangat dong. Tadi Bang RK kena, oh ya. Tap guys, terima kasih. Tap guys, tap. Kita bantu kencangkan tap layar guys. Sembari nunggu saya ngobrol-ngobrol santai ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Belum debat kah Bang dari tadi? Debat sama siapa bro? Nggak ada debat. Salve Kak, make IG nggak? Make lah, tapi kan itu terlalu private ya. Salve teman-teman semuanya, shalom. Kemarin keok sama Gus Wafi. Ini lagi. Kamu mending naik deh, jangan kayak keok aja, ngitung hijriah ke Masehi aja nggak becus. Kak, cara puasa Kristen gimana? Cara puasa Kristen itu seperti sekarang lagi Prapaskah, kita berpuasa dan berpantang, makan sekali kenyang. Kalau di kita kekristenan itu berpuasa, kita tidak meminta untuk dihormati, tetapi kita menghormati karena inti dari puasa adalah hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Gitu. Tadi malam live-nya kok tiba-tiba mati, Sep? Iya, karena kepencet. Saya nggak sengaja kepencet. Gitu. Saya nggak baca pencet, jadi ya udah. Pantang apa hari ini Bang Jo? Saya seperti biasa pantang daging. Shalom Kristal. Selamat siang. Shalom, silakan. Halo. Apa temanya? Ini sesuai dengan stiker Yesus Allah tanya saya. Kenapa Bang bilang Yesus itu Allah? Karena Yesus adalah penguasa dan Yesus adalah ilahi itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 Kenapa? Gimana cara membuktikannya itu? Iya. Kalau ukurnya, gimana? Kalau ukurnya apa? Tolak ukurnya hanya Allah yang menguasai segala sesuatu, betul nggak? Tapi itu Yesus katanya. Yesus Iya, manusia. saya bertanya, hanya Allah yang mampu menguasai segala sesuatu. Nah, Yesus itu mampu menguasai segala sesuatu, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati, memberikan hidup kekal. Itu kan karena diberi kuasa. Kenapa? Itu kan sesuai Yohanes 12. Apa Yohanes 12 apa? Ayat berapa? Ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 12 ayat berapa? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 12 atau Yohanes 12 sih? Yang benar. Yohanes 1:12. Terus apa di situ tertulisnya? Baca. Tetapi kepada semua orang yang menerimanya, kepada mereka ia memberikan kekuasaan untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu yang kepada mereka yang percaya dalam namanya. Apa hubungannya?
Itu semua orang tuh. Iya, semua orang yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Mana ada nama Yesus sembarangan aja Anda. Loh, kamu baca Yohanes 1 yang benar, sembarangan-sembarangan. aja. Nggak ada nama Yesus itu. Kamu ini bohong aja. Ya, Coba, saya pengen lihat orang pintar wajahnya seperti apa. Anda bohong. Kamu jangan bilang saya orang bodoh, coba kamu lihat. Orang pintar, coba open cam. Jangan pengecut. Coba open cam. Open cam. Saya bahas Yohanes 1, kamu open cam. Nggak ada tertulis. Open cam cepetan. Udah kepanasan. Kamu kayak gini aja udah kepanasan. Open cam, buruan. Gua bahas Yohanes 1, lu open cam. Buruan. Terima undangannya open cam. Bohong lu. Kristen pembohong lu. Yalah, lu lebih pembohong. Puasa aja enggak, lu puasa ngikutin siapa lu? Puasa ngikutin siapa puasa kalian? Yohanes 1, orang yang percaya ke dalam namanya itu kan justru malah memberikan kita keyakinan bahwa memang yang percaya ke dalam nama Yesus memang dijadikan anak-anak Allah. Wah, apa hubungannya dengan dia adalah Allah? Justru itu membuktikan dia adalah Allah karena yang percaya dalam namanya diberikan kuasa. Ada, makanya Kristal kamu baca Yohanes itu yang benar. Baca Yohanes 1 ayat sampai dengan 17. Itu satu perikop Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai 18. Coba baca ayat 17. Semua orang diberi kuasa itu. Berarti Yesus diberi Coba kuasa. baca ayat 17-nya. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana sih lu? Mau loncat-loncat lu? Lu yang loncat-loncat. Alah, pengikut Muhammad berisik. Itulah Islam ya, mereka nggak ngerti standar kitab suci. Jangan baca sepotong-sepotong dikira kamu baca kitabmu yang katanya suci itu ya. Jangan ya. Itu jawabannya di ayat 17 itu. Ya kan? Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tuh. Jadi dalam namanya ini ya dalam nama Yesus. Yohanes 1 ayat 17 kok. Gimana sih Islam? Cara bacanya kok bingung ya? Apa memang di dalam Islam tidak diajarkan cara membaca? Hah? Diajarkan cara membaca atau bagaimana? Dan 5 video nih yang gue rekam ya, bagus lah Dante. Sebarkan, gue bantu repost beneran. Gue bantu repost semua akun gue. Masa ngancem-ngancem kayak gini? Ya, dipikir gue bakal takut gitu. Hah? Victim, ya kan, kebanyakan playing victim ya. Joseph ini menista. Ya kalau lu rekam ya lu mikir dampak panjangnya. Emangnya yang dikatakan dalam tanda kutip menista gue doang? Coba lihat kolom komentarnya. Kadang nanti ada yang ngatain, wah Joseph anak ini, wah Yesus ini begini, penyembah tiang jemuran. Yang kena juga kaum lu juga. Kocak Islam. Ketika merekam layar, kamu pastikan ada nggak komentar-komentar saudaramu tuh. Kalau mereka juga komentar, mereka juga kena. Mikir nggak sampai sana? Nggak mikir ya? Oh iya, lupa. Kan sudah sering terbentur tanah kepalanya. Jadi mungkin daya mengingatnya, daya memikirnya itu turun. Ya. Naikkan nandar, saya naikkan dia lewat atap loteng rumah seperti Isakmu ya. Bilang naikkan. Mana ada nandar di bawah? Kocak. Coba kita naikkan ya. Bang, menurut kamu bagaimanakah Yesus di kehidupan sosial? Yesus itu adalah orang yang bersahaja, dia merangkul kaum-kaum marginal, dan seterusnya. Gila pakai bahasa Arab, hanya Joseph yang mampu berhadapan dengan Wafi. Kalian itu nggak mampu, kalian itu di bawahnya Wafi. Justru kalian dibodoh-bodohi. Naik nggak pada mau, kenapa ya? Mananya boleh. Nggak boleh gini, Habib Dawir bin Bodobol. Ini Habib ini. Lihatlah namanya ini teman-teman. Kamu pertanyaanmu itu mencerminkan namamu, Dobol. Islam ini pernah berpikir ketika mereka menyampaikan sesuatu di muka umum, apakah mereka tidak berpikir? Kenapa ya? Kita lanjut ya. Kita naikkan orang-orang yang komentar-komentar di bawah, tapi ini nggak berani naik. Ya.
Agama abang sebelumnya apa? Saya Islam dulunya. Kenapa? Shalom Joseph, shalom. Nggak ada ilmu buka komal kamu yang nggak ada ilmu kok kamu nggak ngerti apa-apa. Sudah dijawab dengan Yohanes 1 ayat 17 bilangnya nggak ada ilmu. Gimana sih? Teman-teman yang Kristen kalau tidak suka dengan cara gaya penyampaian saya tolong leave aja ya. Soalnya gini, tidak semua orang kalian pikir itu akan menyenangkan, memuaskan hati kalian. No, saya bukan tipikal orang yang menuruti, oh Joseph harus begini ya. Nah, nanti ada satu orang lagi bilang Joseph harus begini. No, saya bukan boneka dalam artian ya saya punya jalan saya sendiri, saya punya cara saya sendiri. Kalau tidak suka silahkan leave. Tidak suka silahkan tinggalkan. Itu pilihan. Suka stay, nonton, nikmati, resapi, bantu mungkin menjawab kalau memang teman-teman berkenan mengenai ajuan pertanyaan tentang pengetahuan iman. Kalau misalnya nggak suka ya leave gitu. Jangan kemudian Joseph jangan emosian. Saya sudah sering kali bilang jangan mengikuti pola pikir mereka. Mereka berkata-kata seolah-olah mereka mengerti apa yang mereka katakan. Emosi itu ada di setiap diri manusia. Mustahil manusia tidak memiliki emosi. Itu namanya bukan manusia, itu batu. Sudah saya bilang loh. Jangan bilang Joseph jangan emosian. Emosi itu wajib dan harus ada di dalam diri setiap manusia. Ya. Emosi itu bermacam-macam. Ada marah, ada kecewa, ada sedih. Ya kan? Coba teman-teman berpikir, kalau teman-teman bilang ke orang-orang, jangan emosian. Terus kamu itu mau bilang manusia itu nggak punya emosi, itu berarti manusia yang mati rasa loh. Ya, seperti itu. Bukan Islam, tapi kamu bilang seperti itu. Islam nggak apa-apa bilang seperti itu ya. Ini si kristal ini saya mute aja lah, daripada di bawah dia ini kejang-kejang ya. Salve Mas Joseph, salve. Jangan bohong buat ngibulin orang. Oke, saya tantang teman-teman Islam. Kalau memang saya berbohong, mantan Islam, kalian naik buktikan saya berbohong di mana. Saya naikkan dulu dari WGS. Oke, saya sudah naikkan WGS ya. Teman-teman lihat, setiap kali saya ngepin kolom komentar, saya pasti naikkan yang berkomentar itu. Teman-teman yang baru bergabung, shalom. Bantu tap-tap layar ya guys ya. Yang belum follow akun saya ini, bantu follow. Teman-teman mohon love orange-nya ya, terima kasih. Salve bang, salve, salve. Selamat bergabung teman-teman semuanya, selamat bergabung, Tuhan Yesus berkati. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, nggak ada Islam yang berani naik ya, nggak ada Islam yang berani naik, betul. Bang, saya selalu ya. Mas Joseph saya mau nanya silahkan, nanya. Bedul, kamu ngapain tim ortodok? Gereja saya itu gereja yang ortodoks, paham, bedul. Kalau kamu pikir mau mending ortodoks, gereja saya itu gereja yang ortodoks loh. Kamu tahu nggak arti ortodoks artinya apa? Ortodoks itu dari bahasa Yunani orto dan doxa, artinya jalan yang lurus. Gereja Katolik itu udah pasti ortodoksia. Karena mengajarkan jalan yang lurus, mengajarkan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Kok kamu bilang tim ortodoks kayak kamu tahu aja Islam? Ya. Shalom Henker, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Bang. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Iya, dari Islam saya. Oh, silakan. Ya, salam kenal dari mana Bang Yosef? Dari tadi. Dari mana? Dari tadi. Ditanya yang benar, Iya, ngomongnya jelas. masalah pertanyaan tidak sesuai dengan room ini bukan take me out, bukan ajang take me out. Kamu nanya saya, kamu dari mana asalnya, ya, domisili mana, Jatim, jauh, Aku saya Jakarta. asli Jawa Barat. Ini sesuai dengan tema. Yesus Allah tanya saya. Jangan wasting time. Cepet. Saya kan nggak mungkin nanya balik kan dari mana gitu, nggak. No, itu bukan urusan saya. Nanya aja. Loh, bukan apa-apa. Terus tujuannya nanya dari mana itu untuk apa gitu kan? Saya tidak ada urusan. Saya sudah bilang dari tadi, artinya kamu harus menghargai. Saya tidak ingin memberitahukan. Silakan. Dibuka mic-nya, bro. Kamu saya sudah undang untuk buka mic. Tidak terdengar suaranya. Halo. Tinggal jawab ya, itu kan pilihan saya. Saya sudah jawab kok dari tadi. Terus kenapa? Nggak suka ya sudah. Nggak usah nonton, gimana sih Islam, hipokrit.
Silakan Hanker, dibuka mic-nya. Ini kamu Hanker tapi kamu nggak tahu cara buka mic gimana bro. Saya sudah undang kamu untuk buka mic. Di accept bro. Lihat layar, coba lihat layar. Kamu lihat itu ada undangan buka mic, kamu accept. Karena nggak dengar suara kamu. Ya sudah saya hitung 1 sampai 3. Kalau tidak ada suara juga, tidak buka mic juga saya turunkan. 1. Nah, silakan. Halo, halo. Ya. Kedengaran nggak? Halo, halo. Sinyalnya kurang bagus. Bukan sinyalnya kurang bagus, kamu yang nggak ngerti cara buka mic. Saya sudah kasih tahu, saya sudah panggil dari tadi. Halo, halo. Sep. Enggak. Bang. Sinyalnya Katanya abang kan orang pintar. Aku mau nanya. Dengar dulu. Bang Yosep. Katanya abang kan orang pintar kan? Yang selalu tadi nantang orang Islam kan? Iya kan? Kalau abang orang pintar, aku mau nanya ya. Ya. Halo. Kamu itu orang bodoh itu. Yang bikin jelek-jelekan muslim itu, pakaianmu itu bikin jelekan orang. Jangan menghujat, jangan kemudian kamu memuji nabimu dengan mengatakan dia itu BODOH karena tidak ada nabimu di sini. Kalau kamu mau memuji nabimu, kamu sana pergi ke masjid. Di sini bukan masjid. Sudah saya bilang berkali-kali sama teman-teman Islam, tolong jangan memuji nabi. Apapun itu yang kalian sampaikan dengan nada-nada tinggi, itu adalah pujian bagi nabi kalian. Loh iya, kalian kan harus memuji Tuhan, memuji nabi kalian itu kan dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Termasuk ini tadi, dia bilang seperti itu karena dia pikir ini adalah masjid, betul nggak? Udah saya bilang ini bukan masjid, kamu pergi ke masjid, kamu mau memuji nabimu, kamu ke masjid. Jangan ke sini, ini bukan masjid. Ngerti? Udah berkali-kali dibilang. Sudah ya, jangan wasting time kamu. Ngerti Islam? Ya, record dong. Mana yang tadi ngancem-ngancem saya sudah record video, record dong yang tadi barusan bilang saya bodoh. Bagus itu biar nambah, jadi berat nanti. Oke, kita lanjut ya. Islam luar biasa. Kita lanjut ya. Bang Yosep. Ya, shalom. Hai Dayat. Iya. Ya, silakan Dayat. Apa yang mau ditanya Dayat? Kamu tantrum, udah itu aja. Gitu doang. Sok keras. Oh iya. Iya. Saya keras. Kalau saya lembek, saya nak jadi nabimu belum? Kayak nabimu. Bagus, terima kasih. Saya dibilang keras, bagus ya. Luar biasa, terima kasih. Islam datang bikin rusuh, lalu kemudian pikir mereka do something ya kan. Ternyata do nothing gitu. Cuma naik, Joseph, tantrum, sok keras. Dah itu aja. Apa sih? Benar-benar useless loh mereka itu. Kenapa mereka bisa ada di dunia ini ya? Kenapa mereka bisa ada di sini? Oke, mari kita satukan hati. Kita berdoa malaikat Tuhan karena sudah jam 12. Kita doa dulu teman-teman. Biarpun ada suara yang juga sedang memanggil ilah mereka, kita juga ingin bersukacita bersama Perawan Maria dalam kabar sukacita yang kita akan doakan, yang kita akan deraskan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini, Donciavit Maria, et concepit de Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
ora pro nobis sancta Dei genetrix ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem cognivimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per umdem Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bahasa Arabnya coba naik. Nanti saya tanya sama kamu artinya apa karena kamu sudah request dalam bahasa Arab. Irhan naik ya, saya sudah naikkan dia. Saya nggak tahu dia bakal request untuk naik apa enggak. Banyak Islam di bawah cuma jadi buzzer, jadi saya mute aja ya, nggak apa-apa kan? Karena jangan nyampah gitu, kecuali kalau mau naik gitu untuk diskusi sama saya gitu. Contoh ini ya kan. Ini banyak Islam yang mereka tuh terlalu takut teman-teman sama Joseph karena mereka akhirnya mengakui bahwa kelas Joseph itu bukan lagi kelasnya mereka, kelasnya awam. Awam loh. Saya sudah bilang berkali-kali ya, saya awam, saya bukan lulusan pondok pesantren, saya tidak sekolah teologi, saya tidak sekolah filsafat, ya. Gitu. Kalau benar ngapain di mute ya? Kalau misalkan dikatakan kenapa di mute ya harusnya kamu paham tadi alasan saya mute adalah karena daripada banyak komentar mending naik gitu, Wanda. Nah, kamu udah lihat kan di layar itu ada undangan saya untuk kamu naik. Silakan di-accept, diskusi sama saya kalau kalian bukan pengecut. Gimana? Nah, akhirnya kita diskusi ya, pakai data, pakai dalil. Oh iya, belum jadi moderator ya. Gus Wafi naik kemana? Naik ke hadirat Allah sama Isa di sana. Kontol. Oh kan, cuma bisa kayak gini Islam. Kontol. Jangan begitu, jangan memuji nabimu di sini. Saya sudah bilang tidak ada Muhammad di sini. Kamu memuji dia, kamu ke masjid. Kamu tidak dengar, kamu sudah dipanggil. Nah itulah, di tempat itulah kamu sebut-sebut tadi. Karena pantas, ini bukan masjid, mohon maaf ya. Sudah saya bilang. Memakai bahasa Islam. Ini bukan room Islam, ini bukan masjid. Ya. Mengerti? Nah kan saya kena restriction inilah mereka. Saya end dulu ya. Mereka bani report. Saya end dulu teman-teman. Saya restart live-nya. Salve teman-teman semuanya. Kita pindah ya. Kita pindah ke sini teman-teman. Shalom, salve yang baru bergabung. Salve yang baru bergabung, salve. Teman-teman yang baru bergabung, kalau boleh aku minta tolong langsung tap-tap layar ya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layar teman-teman, terima kasih, Tuhan berkati. Yang baru bergabung teman-teman sekali lagi, shalom, salve, selamat siang. Kalau berkenan teman-teman, mohon bantuannya untuk langsung tap-tap layar ya, kencangkan tap-tap layar. Nah kan. Kalau di sini selalu saya kena restriction. Kenapa ya teman-teman ya? Ada yang ngerti nggak? Ada yang paham nggak gimana caranya ini? TikTok ini kenapa ya? Sama saya tuh ini banget, sensitif banget. Saya baru mulai loh, mereka udah kena lagi. Aduh, ampun. Salve teman-teman semuanya, shalom. Saya harus mulai dari awal lagi ya. Kita lihat apakah masih kena report. Kenapa mereka begitu takut ya? Bentar ya guys ya. Mas Tendi boleh nggak tanyanya lewat DM dulu untuk sementara karena saya sedang lagi kesulitan untuk live karena selalu kena report. Untuk sementara dulu ya sampai ini bisa stabil kembali. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati itu. Saya tidak terlihat muka, tidak terlihat apa-apa, kena lagi report live visibility restricted. Ini kenapa ya teman-teman ya? Saya suka bingung gitu loh, kenapa TikTok ini kayaknya Duh, nggak ngerti lagi gue. Udah gonta-ganti ini itu ya kan.
Coba bentar ya teman-teman ya, kita tunggu ini appeal-nya. Bener-bener TikTok ini. Akun paling sering di-report masuk muri, iya kadang suka kesel gitu, nggak jelas alasannya apa, reasonnya apa gitu kan. Cuman karena saya sudah berulang kali di ini doang, di akun ini doang, di akun yang lain tuh aman. Saya bingung akun yang ini kenapa, ini nggak ada restriction apa-apa, nggak ada restriction apa-apa. Saya juga kan tadi sudah ngomong tidak ada restriction apa-apa. Jadi saya tuh suka bingung gitu kalau live di sini kan. Teman-teman mohon bantuan tap layarnya ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman semuanya. Nanti saya akan tampilkan wajah. Nih, TikTok ini benar-benar ya. K gas. Iya, sebentar nih. Saya juga naikin akun yang satu lagi deh. Nih. Jadi nggak ngaruh dengan dua akun itu, nggak ngaruh kan? Teman-teman lihat sendiri kan? Aneh nggak? Di yang tempat lain mungkin ngaruh ya. Di tempat teman-teman yang lain ngaruh mungkin. Saya punya apa? Saya lihat tuh kan mereka pakai live pakai dua akun gitu kan. Tapi di akun saya nggak ngaruh sama sekali, tetap kena ban beneran, saya nggak bohong, tetap kena ban. Katakan, sorry, katakan yang ini nih, yang ini saya mute, ya kan ngomong sama yang ini, waktu itu tetap kena, yang akun yang ini kena, akun saya juga kena restriction, jadi tetap kena. Saya nggak tahu TikTok sesensitif itu sama saya, apa mungkin ini apa? Coba kita tunggu ya, apakah bisa nih, apakah bisa sih. Coba. Shalom, Betsy. Halo. Shalom, Betsy. Tidak ada suara, saya turunin ya. Coba pakai VPN bang. Pernah juga, malah jadi aneh dan nggak ngaruh beneran. Kemarin dipinjemin sama teman juga, sama om tersadarkan, itu tidak ngaruh. Banyakin love orange, coba teman-teman bantu yang belum berikan love orange. Saya juga ngerti juga. Sudah sering saya juga kasih tahu teman-teman untuk berbagi love orange, tapi tetap juga kena report juga. Saya juga ngerti ini masih kena live visibility restricted dengan alasan violate our integrity and authenticity policies. If you think we made a mistake, you can appeal. Saya sudah appeal tapi belum ada jawaban. Jadi ya sudah, sembari nunggu kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Karena ya mungkin teman-teman yang nonton dari luar mungkin tidak akan menemukan live saya kalau begitu dari pemberitahuannya. Dan itu tadi kena, begitu live langsung kena gitu. Begitu live langsung kena, itu yang aneh. Bantu tap layar ya guys ya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih yang sudah tap layar. Sama aku minta tolong bantuan, jadi nanti live-nya di akun yang ini. Ini tinggal berapa followers lagi ya bisa live, bisa open cam. Yang akunku yang ini nih, Joseph Albert Michael, yang akun cadangan ini tinggal 86 followers lagi saya bisa live. Jadi teman-teman mohon bantuan ya, yang belum follow mungkin boleh follow akun saya yang ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih teman-teman yang berbaik hati. Saya untuk sementara tidak menaikkan dulu ya, karena agak ngeri kalau naikin orang, takutnya nanti malah kenapa-napa.
Ini saya masih menunggu keputusan TikTok appeal. Waktu itu tidak jadi appealnya berhasil gitu kan, tidak jadi masalah. Gitu. Follow, thank you. Thank you yang sudah follow ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita mau ngomong apa ya? Malu banget lupa open mic karena akun yang itu saya turunin. Wah, ini lagi live-nya siang nih. Iya, karena saya lagi libur. Jadi teman-teman mungkin untuk di hari Senin mungkin kalau di hari Jumat gitu live-nya malam, Rabu live-nya bisa malam mungkin ya, mungkin perhaps kemungkinan. Gitu, tapi untuk hari ini ya mungkin live-nya siang dulu ya teman-teman ya. Karena akunku yang utama juga lagi kena ban sampai tanggal 28 Maret. Akunku lagi kena ban teman-teman 28 Maret. Bang, lebih penting Paskah atau Natal? Keduanya sama pentingnya. Keduanya ada di dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini. Di dalam Injil yang telah kuberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus dan kebangkitannya. Itu. Dua-duanya sama pentingnya kok. Jadi kalau misalkan ditanya mana lebih penting Paskah atau Natal, dua-duanya sama pentingnya. Natal adalah kedatangan firman Allah yang menjadi manusia. Kita renungkan peristiwa inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Kalau Paskah adalah kebangkitan Kristus yang mulia, yang menyatakan bahwa ia telah mengalahkan maut. Banyak Yudas di Indo yang menjual Yesus. Yes. Bahwa di dalam Kekristenan sendiri banyak Yudas. Memang Tuhan Yesus sendiri memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kalau misalkan dikatakan banyak Yudas, ya mungkin ada beberapa yang seperti Petrus juga. Yang sekalipun mengkhianati Tuhan Yesus, dia tetap bertobat. Begitu. Sebentar ya teman-teman ya, saya lagi lihat WhatsApp dari teman-teman saya. Apa ini? Jelaskan surat epistola kali ya. Kalau epistola nanti ini surat epistola itu surat-surat yang bersifat didaktik, itu seperti Rasul Paulus itu loh kepada jemaat gereja mula-mula, itu surat-suratnya itu epistola itu kurang lebih seperti itu. Apa yang perlu dijelaskan, apa yang lebih spesifik, apa yang perlu dijelaskannya itu kan tadi definisi ya kan, itu kan definisi. Ini belum ini juga pulih juga ya ininya apelnya ya. Waktu itu 30 menitan sih. Bang, gimana tanggapannya? Sesat lah, heresi kok. Kalau orang Kristen sejati berani bilang bahwa dia tidak butuh Bunda Maria, berarti kedatangan Kristus melalui siapa dong? Coba kamu baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Yang memusuhi wanita itu siapa? Iblis. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak butuh Bunda Maria, percayalah itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Pada hari akhir akan banyak orang berseru, ya kan? Atau bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah itu. Tentu Yesus bilang, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, seperti itu kok berani. Yesus saja tidak melupakan Bunda Marianya, kok logikanya kan begitu.
Apakah Yesus ketika menyelesaikan karya keselamatannya, Yesus tidak butuh Bunda Maria? Membuang begitu saja? Tidak. Di kayu salib dia tetap memberikan Bunda Maria untuk dirawat dan dijaga oleh para murid. Itu simbolis bahwa Bunda Maria adalah bunda bagi kita semua. Ketika dia di kayu salib berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak butuh Bunda Maria, berarti dia heresi, sesat. Ya. Lo gimana? Kenapa saya berani bilang seperti ini? Itu tadi mengenai Tuhan Yesus. Kalau kamu pikir 10 perintah Allah apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Kurang ajar nggak kira-kira? Ibunya Tuhan, Yesus Kristus, Bunda Maria yang adalah Bunda Allah, yang mulia, yang suci, perawan yang mulia, dikatakan tidak dibutuhkan. Itu sama saja sudah melanggar 10 perintah Allah. Yang itu, hormatilah ayah dan ibumu kok. Masih bertanya? Kalau saya langsung saja, berarti ini ajaran tidak benar, tidak alkitabiah, tidak berlandaskan tradisi suci. Ya sudah, mau bagaimana, terima itu. Bukan maksudnya ini ya kita bisa lihatlah. Jangan kemudian dikatakan bahwa dia kan pendeta Joseph loh. Kamu nggak belajar sejarah, seorang uskup aja bisa mengajarkan ajaran sesat kok. Itu Nestorius, Sabilius, Arius, itu uskup. Jadi bukan berarti kemudian gembala kamu itu tidak bisa salah loh. Kamu jangan mengutip pengajaran gereja Katolik tentang infalibilitas loh. Infalibilitas itu hanya pada paus pada saat mengajarkan. Karena memang dorongan Roh Kudus dan memang jaminan dari Tuhan kita Yesus Kristus bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Bukan per orang pribadi dengan pendapat-pendapat pribadinya, bukan. Gereja Katolik tidak seperti itu. Gitu, tidak seperti yang teman-teman bayangkan dan teman-teman lihat dalam ajaran di luar gereja Katolik bahwa pendapat pribadi dijadikan ajaran, tidak pernah. Gitu. Ada namanya magisterium gereja. Magisterium gereja itu apa ya? Itulah paus bersama dengan koleganya, bersama dengan uskupnya dalam pengajaran iman. Dan kuasa infalibilitas itu berbicara mengenai ketidaksalahan dalam pengajaran. Ya, bukan ketidaksalahan dalam kehidupan pribadi, no. Bedakan infalibilitas dengan inpekabilitas. Aduh, belibet. Takdir menurut Kristen, takdir kita percaya dengan single predestination, bukan double predestination. Kehendak Allah, bukan takdir. Kalau takdir seolah-olah Allah mengatur sampai dengan jodohmu, jodoh kamu berjodoh sama siapa, enggak. Semua itu terjadi karena kehendak bebas yang telah Allah berikan sejak semula. Gitu. Yang telah Allah berikan sejak semula sehingga manusia diberikan kesempatan untuk memilih cara hidupnya, jalan hidupnya, begitu. Jadi takdir yang dimaksud adalah berbicara mengenai keselamatan yang Allah tetapkan sejak semula bahwa manusia dikatakan dikehendaki oleh Allah untuk selamat. Namun keselamatan yang Allah inginkan itu juga perlu tanggapan atau respon dari dalam diri setiap manusia. Itu sebab kita memahami free will, kita memahami predestinasi, kita memahami free will, kita memahami keselamatan itu berbicara mengenai kehendak Allah yang disatukan dalam free will manusia. Jikalau manusia tidak mau bertobat, ya tidak akan berguna baginya keselamatan yang Allah telah Allah nyatakan itu. Makanya lebih jelas lagi kalau teman-teman memahami konsep keselamatan dalam iman kekristenan, kenapa harus dikerjakan melalui iman dan perbuatan, itu untuk membuktikan kesungguhan dari dalam diri setiap manusia dengan kehendak bebas yang kita punya itu. Gitu. Dan ketika berbicara mengenai diri kita setiap manusia, itu kan ada ajaran yang mengajarkan tentang bahwa kita telah mengalami kerusakan total. Nah, itu yang sebenarnya mirip dengan ajaran konsep iman sebelah. Bahwa dalam suatu hadis mereka, dalam literatur versi mereka sendiri, mereka katakan bahwa amal perbuatan apapun tidak akan berkenan di hadapan Tuhan atau ilah mereka. Tetapi melalui anugerah saja, melalui iman saja orang tersebut diselamatkan. Ada loh hadisnya, saya pernah tunjukkan kan waktu itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen sejati, menganggap bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman, perhatikan, justified by faith alone, itu sesat heresi. Tidak pernah bapak-bapak gereja bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kamu diselamatkan atau dibenarkan hanya iman. Tidak hanya, no only. Karena Tuhan Yesus pun pernah berbicara, kalau teman-teman buka Yohanes 5 ayat 29. Saya bukakan ya, bahwa kita tidak hanya dibenarkan melalui iman loh. Kita buka Yohanes 5 ayat 29. Pelan-pelan ya. Yohanes 5 ayat 29. Di situ dikatakan apa?
Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tuh, perhatikan loh. Kalau hanya dengan iman, harusnya Tuhan Yesus tidak mengatakan orang berbuat baik dan berbuat jahat. Harusnya Tuhan Yesus menjelaskan dan orang yang beriman. Tapi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 5:29 apa? Orang yang berbuat baik akan bangkit. Tuh, Yohanes 5:29. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, kata dasarnya itu berbuat, perbuatan, ya. Jadi kalau misalkan berbicara hanya dengan iman, itu bukan ajaran dari kekristenan, bukan ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh lagi, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya kedua kalinya, teman-teman boleh buka di dalam kitab Wahyu. Nih, Wahyu berapa ya? Saya jadi lupa. Wahyu berapa ya yang Tuhan Yesus katakan akan menghakimi orang menurut perbuatannya? Saya jadi lupa. Wahyu berapa ya teman-teman? Ada yang bisa bantu kah? Saya tiba-tiba. Wahyu 5 ya? Wahyu 5 atau Wahyu berapa ya? Wahyu 5? Bukan. Bentar ya. Wahyu berapa ya? Coba bentar teman-teman, saya lagi cari. Oh, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Nah, Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan 15. Nih. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tuh. Wahyu 20 ayat 12. Tuh. Orang-orang dihakimi menurut perbuatan. Ya. Nah, lebih lanjut lagi kemudian di dalam kitab Wahyu yang sama di Wahyu 22 tadi kan Wahyu 20. Nah, Wahyu 22 dikatakan sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Again, Jesus really emphasize that we are justified not by faith alone, but through faith and our deeds. Kita punya perbuatan, kita punya karya, apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Itu selalu konsisten kan? Makanya Rasul Yakobus juga menegaskan dalam Yakobus 2 bahwa kamu lihat sama seperti tubuh tanpa jiwa adalah mati, maka iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus pun mengajarkan hal yang sama itu. Ya, jadi kita jangan kemudian terinfiltrasi dengan ajaran-ajaran non kekristenan bahwa kita dibenarkan bukan hanya melalui iman. Gini, yang tepat, we are justified by faith itu tepat. Kita dibenarkan melalui iman, bukan hanya iman. Kalau hanya itu seolah-olah hanya the only one. Sama seperti kamu, ketika kamu sudah punya pasangan, tentu kamu akan bilang kepada pasanganmu, saya hanya sayang kamu. Tidak mungkin ada orang lain kan? Ya seperti itu. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus menekankan 10 perintah Allah yang ia katakan bahwa hanya kepada Tuhan Allah sajalah kamu menyembah. Ketika dia menjawab iblis yang menawarkannya segala sesuatu diberikan kepadanya kecuali dengan cara dia sujud dan menyembahnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang hanya kepada Tuhan Allah. Kan kata hanya itu kalau teman-teman pahami maknanya itu kan berarti tidak ada yang lain. Maka ketika penekanan ajaran yang mengatakan hanya iman itu sudah mati. Tidak kemudian teman-teman katakan, oh kita bisa berbuat karena iman itu karena perbuatan itu adalah cermin dari iman kita. Tidak seperti itu. Itu namanya bukan hanya. Kalau hanya itu benar-benar tok. Itu kalau bahasa Jawa. Hanya. Gitu loh. Nah makanya pahami permainan bahasa itu sangat penting. Makanya kalau misalkan berbicara mengenai pengajaran, yang ditakutkan oleh gereja adalah ketika tafsir pribadi itu menjadi tafsir umum secara menyeluruh ya seperti ini. Gitu loh. Ya, itu yang dikhawatirkan gereja. Makanya pengajaran itu tidak bisa kemudian terlepas dari gereja yang Tuhan Yesus perkenankan. Bahwa bukan berarti teman-teman di luar sana itu dihakimi sesat. Tergantung apakah teman-teman sudah mengetahui kebenaran. Kalau teman-teman sudah tahu kebenaran tetapi memilih untuk tetap berada di dalam kesesatan pola berpikir, kemudian pengajaran iman dan seterusnya, ya itu berarti teman-teman sendiri yang menolak rancangan itu, yang menolak untuk mengikuti.
begitu. Ya, apalagi yang tadi kerusakan total itu nggak mungkin ya, manusia rusak total, nggak ada. Ya, jangan kemudian tafsir-tafsir pribadi teman-teman nggak cerna dulu. Nggak mungkin manusia mengalami kerusakan total dalam tanda kutip ya, sehingga manusia tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menunggu Allah yang menyelamatkan. Oh, kalau begitu berarti Allah kita suka mendramatisir segala sesuatu. Contoh begini, ketika konsep pemilihan kayak kaum elect dan juga reprobate gitu ya, versi dari Calvin dan seterusnya. Kemudian teman-teman baca dalam ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, 12 rasul, itu kan teman-teman melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memilih dari kalangan orang-orang yang menurut orang-orang Yahudi itu orang-orang yang kayak pemungut cukai ya kan. Terus kemudian at the end Tuhan Yesus juga memiliki murid-murid yang betrayal, pengkhianat ya kan, denial dan seterusnya. Apakah kemudian teman-teman dengan konsep bahwa kerusakan total, kemudian pemilihan yang terbatas, limited election dan seterusnya, apakah teman-teman pikir bahwa Tuhan itu bermain drama atau skenario ketika dia memilih 12 murid dan rasul yang pada akhirnya mereka mengkhianati Tuhan? Gitu kan nggak mungkin. Jadi dalam artian begini, kalau teman-teman paksakan itu menjadi doktrin atau dogma yang benar, kalau teman-teman bertemu dengan orang-orang non-Kristen yang begitu kritis, yang begitu memahami ajaran kekristenan secara menyeluruh, Anda tidak akan mampu menjawab. Mohon maaf aja, coba dipikir-pikir. Bagaimana memahami tadi pemilihan secara terbatas, ya, bahwa Tuhan hanya menentukan beberapa orang, sisanya tidak diselamatkan. Itu ada loh, itu pemahaman dari teman-teman Reform, by the way. Limited atonement dan seterusnya, itu yang tulip itu loh, total depravity, ya kan? Nah itu yang sebenarnya teman-teman harus pikirkan. Jadi bukan maksudnya saya berbicara seperti ini untuk menyalah-nyalakan, menghakimi. Sorry. Tolak ukur penghakiman itu kan sebenarnya dilihat dari Alkitab. Balik lagi, saya menghormati prinsip sola scriptura yang dianut oleh teman-teman Protestan. Kalau teman-teman lihat secara prinsip sola scriptura itu, dalam kitab suci pun tidak berbicara mengenai bahwa Allah hanya memilih beberapa orang, tidak. Gitu. Jadi teman-teman harus paham. Karena begini, kalau Allah memilih hanya beberapa orang, lalu beberapanya sisanya yang lain itu ditinggalkan begitu saja, maka gugurlah Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 ayat 16 berbicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah akan dunia, bukan kasih Allah akan beberapa orang saja. Bukan. Jadi kalau dengan pemahaman hanya beberapa orang yang terpilih diselamatkan, beberapa lainnya ditinggalkan atau beberapa lainnya binasa, Allah menentukan siapa yang selamat dan siapa yang binasa, itu contoh yang konyol, yang menyelisihi Yohanes 3 ayat 16. Gitu. Ya. Dan iman kita sekali lagi tidak menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya dalam artian bahwa otoritas tertinggi Alkitab. Alkitab itu tidak bisa berbicara apapun. Itu buku. Kita bukan agama buku. Sedari mula kekristenan berdiri tanpa adanya Alkitab yang dikanonisasi secara lengkap seperti yang sekarang kita pegang ini. No, bayangkan teman-teman. Apakah kamu mau bilang kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab ini datangnya telat? Tuhan membiarkan umatnya terserak-serak tanpa adanya Alkitab 400 tahun lebih. Kan nggak mungkin. Kalau teman-teman beranggapan ini sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, apakah teman-teman tidak terfikir bagaimana nasib saudara-saudari kita di zaman terdahulu, di zaman gereja mula-mula, di mana abad pertama, abad kedua, abad ketiga, mereka tidak memiliki Alkitab seperti yang kita pegang sekarang. Mereka berpegang pada apa? Otoritas mereka apa? Jangan kemudian bilang, oh iya pada saat itu Alkitab belum ada, jadi otoritasnya itu, ya otoritas itu nggak mungkin berubah-ubah. Otoritas itu nggak mungkin berubah-ubah. Siapa yang merubah otoritas? Kalau misalkan kamu berpendapat bahwa Alkitab itu, pada zaman itu belum ada Alkitab, Joseph, jadi mereka berpegang pada para rasul karena para rasul masih hidup. Lalu setelah para rasul, terus siapa yang mengatakan demikian? Sumbernya dari mana? Para rasul tidak berkata bahwa inilah otoritas yang kemudian kalian harus pegang, yaitu Alkitab, tidak. Gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadi gimana cara bilangnya kalau orang-orang yang dablek gak mau percaya Yesus, Jo? Ya kita doakan. Karena gini, kalau pemahaman orang Jawa kalau ngomong dablek itu kan, mohon maaf ya, emang bahasanya kasar. Cuman dablek itu gambaran orang-orang yang sudah diberitahu cuman gak mau terima. Ya kalau bahasa sopan dikit itu bebal. Seperti dalam kitab Amsal kan. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Jadi orang-orang seperti itu ya kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan supaya urapan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya dan dirinya membiarkan Roh Kudus itu bekerja.
gitu. Jadi kalau misalkan memang sekali lagi dorongan akan iman kepada Tuhan Yesus itu selain dari eksternal, itu juga harus dari internal, dari dalam diri. Karena saya yang merasakan. Percuma orang berkali-kali menasihati kamu tentang Kristus sebagai satu-satunya jalan, kalau memang dalam diri masih denial, itu susah. Makanya saya bilang, ya, kalau dari pemahaman doktrin-doktrin yang tadi saya sempat agak coba pertanyakan tentang tulip, tentang sola-sola itu, sedangkan kita manusia masih diberikan kemampuan untuk memutuskan, gitu loh, paham nggak? Nggak mungkin manusia yang bebal itu adalah ketetapan Allah dari sananya. Allah menetapkan dia tetap bebal. Gak mungkin. Allah kita adalah Allah yang baik dan murah hati. Yesus adalah gembala yang baik dan murah hati. Gak mungkin Tuhan Yesus mengatakan bahwa dombanya ini tidak akan diselamatkan. Begitu ya. Bang, apakah magisterium undang-undang? Magisterium adalah kuasa pengajaran. Bukan undang-undang. Kuasa pengajaran. Yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28, 19-20. Ini live barukah? Iya, ini karena lagi kena restriction. Saya lagi nunggu appeal-nya. Iya, memang nggak ada notifnya ya teman-teman ya. Yang baru bergabung benar ya, nggak ada notifnya ya. Nggak ada notif bahwa live Joseph itu live ya. Oh iya, berarti iya. Ini gara-gara kena. Oh ada yang tidak ada, mungkin ya karena pengaruh karena dari pembatasan TikTok ini ya, report ini ya. Mau tanya Kak, apakah orang yang pindah agama dari Katolik terus mau kembali ke Katolik harus dibaptis ulang? Tidak, hanya penerimaan dan juga kamu harus menerimakan sakramen tobat. Dari Katolik terus kamu keluar, misal kamu jadi mukallaf, terus kamu mau balik lagi ke Katolik, tidak perlu baptisan. Yang perlu dilakukan adalah penerimaan ulang, peneguhan ulang, kemudian kamu menerimakan sakramen tobat kepada Romo Paroki. Kamu ceritakan alasan kamu ceritakan perjalanan iman kamu gitu. Ya, seperti itu. Karena baptisan itu hanya sekali. Ya, baptisan itu hanya sekali. Roh Kudus tidak meninggalkan kita, teman-teman. Kita yang meninggalkan. Jadi tidak perlu kemudian mengatakan kita perlu dibaptis ulang, enggak. Awal-awal tahu Bang Joseph tahu dari sebuah, maksudnya gimana? Herdiko.